kembali di channel Belem Belajar Lempeng menurut Utisera. Dalam video sebelumnya diuraikan mengenai kesehatan tubuh dan jiwa. Nah, video kali ini adalah mengenai bagaimana mengenali kondisi tubuh kita. Seperti apa videonya? Yuk kita simak sampai selesai. Dengan mengetahui kondisi tubuh kita, kita pasti akan berusaha menjaga supaya tubuh kita selalu sehat. Bila kita mengenali kondisi onderdil tubuh kita, biasanya atau pada umumnya pasti kita akan berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Padahal bukan hanya makanan aja loh penyebab yang mempengaruhi fungsi dan kerja organ-organ tubuh kita. Di sharing sebelumnya sudah diuraikan mengenai kesehatan tubuh dan jiwa. Di sini akan menjelaskan gimana cara logika dan nalar untuk memahami kondisi onderdil dari tubuh kita. Selain untuk memahami kondisi onderdil dari tubuh kita, itu juga bisa untuk melatih logika dan nalar, serta melatih kepekaan terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Jika ingin belajar lempeng, memang syaratnya banyak dan berat. Antara lain, kita harus paham dasar-dasar untuk membangun fondasi spiritual. Bila mampu menerapkan dalam kehidupan saya, itu akan bisa mengarahkan saya untuk mendapatkan paham-paham yang lempeng, yang mungkin tidak semua orang dapat mengetahuinya. Inilah sebabnya saya mengikuti belajar lempeng. Inilah juga yang selama ini saya cari. Oke, dengan mengetahui belajar lempeng, awalnya berat, tapi karena saya benar-benar ingin tahu semuanya, ya lama-lama akan terasa asik dan ringan juga pada akhirnya. Perjuangan saya dalam menggugah rasa ingin tahu jiwa, mengenal pengetahuan tentang dunia spiritual, yaitu dengan memahami hal-hal kecil atau sepele yang nantinya akan memudahkan saya untuk memahami pemahaman yang lebih besar lagi. Saya di sini akan memberikan contoh simpel mengenai perbedaan logika dan nalar. Misalnya nih, kita mulai dari logika dulu. Pinggang saya sakit. Logika akan mengatakan kalau ginjal saya nih ada masalah, pasti ada makanan dan minuman yang masuk yang dikonsumsi tapi nggak baik untuk ginjal, atau kemungkinan karena saya ini kurang minum air putih. Tetapi tidak mengantisipasi ke depannya itu seperti apa. Jadi ya misalnya sakit ginjal, ya sudah diobati. Sakit ginjal, ya diobati lagi gitu, tanpa menyadari bahwa obat itu pun bisa berpengaruh ke ginjalnya dia yang kena itu kan. Terus kalau misalnya ginjalnya sudah kena, ya paling gagal ginjal atau enggak cuci darah. Kalau sudah sampai ke tahap itu, ya ujung-ujungnya mati. Nah, itulah penjelasan mengenai logika. Jadi ya seperti tanya jawab saja. Pada saat sakit, ya berobat. Nah, ini logika. Yang kedua, kalau misalnya nalar, perbedaannya sama logika. Kalau nalar itu pasti akan berpikir, misalnya sakit pinggang, saya akan berpikir, aduh, saya sepertinya telah melakukan kesalahan, sakit banget ini pinggangnya. Jadi saya berpikir nih, kalau sudah sakit seperti ini, saya akan menjaga supaya jangan sampai merasakan lagi, jangan sampai terulang lagi. Jangan sampai salah makan dan minum yang gak baik untuk ginjal saya. Lebih mempertimbangkan untuk menyayangi sendiri organ-organ
tubuh itu gitu. Nah, dalam tindakan dan solusi itu lebih banyak lagi penjabarannya. Nah, kalau nalar itu juga pastinya mengantisipasi. Kalau misalnya sudah sampai kena, ya kedepannya saya nggak mau lagi kena. Itulah nalar gitu loh. Bukan cukup ya tanya jawab kayak logika yang tadi. Jadi orang-orang nalar saja yang dapat memahami dan mengenali kondisi tubuhnya. Dahulu bagian tubuh saya, pinggang ini, ya itulah sampai sekarang pun itu bagian yang terlemahku. Ya saya pakai untuk mengetahui dan memahami apakah saya telah melakukan kesalahan atau enggak. Ya apakah pikiran, ucapan maupun perbuatan saya ini ada yang bengkok atau kurang lurus, baik terhadap sesama ataupun makhluk hidup. Maka dengan cara seperti itulah saya bisa mengetahui. Tetapi itu cara saya dulu. Tentunya ya harus banyak memiliki perbendaharaan pertanyaan. Jika saya bertanya, apakah karena ini, misalnya saya berpikiran negatif sama si A, atau saya telah menyakiti si B, ya tanyalah sebanyak mungkin. Maka itulah kita memang harus mempunyai perbendaharaan pertanyaan. Ya kita sambil evaluasi juga loh, dalam satu hari ini kita ngapain aja sih gitu kan, apakah karena ini, apakah karena itu. Dan dengan niat yang lempeng pasti juga itu kita bisa menemukan jawabannya. Oh iya, misalnya saya salah sama si A, saya ada menyakiti dari ucapan saya. Nah ternyata itu kita ketemu, saya telah melakukan kesalahan barusan. Maka kita dengan sungguh kita mau lurus, kita mau membenahi sendiri tindakan kita ke depannya, maulah diluruskan lagi. Nah, setelah kita nurani melihat kesungguhan kita yang tulus, ya otomatis pinggang saya akan enakan kembali. Tetapi misalnya udah lama nih, terus nggak ketemu juga, kadang itu bikin kita lupa sendiri, merusuk sendiri, karena mungkin juga kita lagi kerja, lagi ngurusin apa, segala macem lah. Nah terus kita udah kadung buat kesalahan kan, ya mungkin pinggangnya juga sakit lagi, tapi ya solusinya ya itu kita sadari dulu, kita ngalah, janji dan berkomitmen bahwa kita akan mengerjakannya nanti lagi, mungkin pada saat di waktu yang santai dan slow seperti pada saat mau tidur. Ya kita lanjut lagi, biasanya juga akan teringat kembali kalau kita sudah punya janji dulu dengan nurani bahwa kita mau evaluasi lagi dan ketemu jawabannya apa sih sebenarnya gitu. Tetapi semisal nih kita sudah kadung ditegur nurani, ya kita melakukan kesalahan, otomatis ditegur dengan nurani dong, pinggang kan sakit lagi nih. Dan posisinya kita lagi kerja, lagi sibuk, lagi ngapain lah, kita mau mencari mengevaluasi kan juga butuh fokus ya, dan kerjaan juga kadang nggak bisa ditinggal juga. Ya udah kan, mau nggak mau kita ini dulu lah, berkomitmen dulu dengan si nurani. Ya udah, aku kerja dulu, tapi nanti pada saat santai aku akan kembali mendalami lagi, mengevaluasi lagi, sampai ketemu benar-benar klik, sungguh dengan tulus. Misalnya, oh ketemu nih kesalahannya nih, kadang juga kita udah sadar kesalahannya apa, tetapi belum sampai
sungguh-sungguh, belum sampai tulus juga. Nah itu juga nggak pas sih, tetap sakit kan. Tapi kalau misalnya sudah sampai tulus, misalnya sudah sampai amin, ya pinggangnya otomatis akan enakan kembali. Terus saya lanjut belajar dengan cara lain, yaitu dengan cara merasakan suasana hati saya sendiri. Karena kalau pakai cara awal tadi dirasa lama dan kurang nyaman, ya caranya sih masih sama, yaitu dengan cara bertanya dengan berani, tapi ya beda tekniknya. Setiap selesai bertanya, saya tarik nafas dalam-dalam, lalu keluarkan sambil merasakan suasana hati. Bila terasa ada rasa sukacita atau rasa merinding, ya berarti itulah jawabannya. Tapi ya kalau bukan, rasanya ya biasa aja atau hambar. Lama-kelamaan jika sudah sering berlatih, maka dalam diri sendiri akan ada sinyalnya yang otomatis ya saya sendiri pun langsung tahu gitu ya, seperti badannya kurang enak, kepalanya kedeyengan, dan lain sebagainya. Ya, maka dari sinilah setiap saya mau berbicara dan bertindak, saya selalu menanamkan dalam diri dan ingatan saya untuk jangan sampai melakukan kesalahan terhadap siapapun maupun apapun dan dimanapun. Itulah asik dan indahnya belajar lempeng di sini. Ya awalnya kita hanya belajar mencari kesalahan-kesalahan kita itu apa aja sih, dan tujuannya tuh ya pasti untuk membenahi diri kita untuk semakin lurus dong, bukan untuk mencari kesalahan orang lain. Nah ngapain nyari kesalahan orang lain? Saya sendiri aja udah jelek, udah bobrok, ngapain nyari kebobrokan orang lain? Kalau begitu nyari kebobrokan orang lain itu ya bukannya kita ngurusin diri, ya malah cenderung nambah jelekin diri saya sendiri aja, menutup kesalahan diri saya. Ya itulah sharing saya, semoga bermanfaat. Salam sehat, terima kasih.